Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang program linear, yaitu tentang cara mencari nilai optimum suatu fungsi objektif. Suatu fungsi objektif biasanya dilambangkan dengan tanda Z atau f(x, y). Ax plus b ini adalah suatu fungsi yang bisa kita optimumkan atau kita cari nilai maksimum atau minimumnya. Nah, fungsi ini disebut dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Cara menentukan nilai optimum fungsi objektif ini ada dua cara, yaitu dengan metode uji titik pojok dan metode garis lidi. Yang akan Ibu ajarkan hari ini yaitu tentang metode uji titik pojok. Nah ya, untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan uji titik pojok, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Langkah pertama, gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear. Tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif, dan langkah terakhir, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f(x, y) atau fungsi objektif, sedangkan nilai terkecil menunjukkan nilai minimum dari fungsi objektif. Nih ya, sekarang kita ke contoh soal. Tentukan nilai minimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan 2x tambah 10y yang memenuhi x plus 2y lebih besar sama dengan 10, 3x plus y lebih besar sama dengan 15, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Caranya, kalian pisahin dulu nih, mana fungsi objektifnya dan mana fungsi kendalanya. Fungsi objektif jelas, ini tanda fungsi objektif. Berarti fungsi objektifnya adalah f(x, y) sama dengan 2x tambah 10y. Fungsi kendalanya yang mana? Ini nih, pertidaksamaan yang disebutkan di sini itu sebagai fungsi kendalanya. Berarti fungsi kendalanya ada x plus 2y lebih besar sama dengan 10, 3x plus y lebih besar sama dengan 15, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Nah ya, lalu kita lanjutkan ke langkah yang pertama, yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian untuk fungsi kendalanya. Nah ya, sama kayak cara sebelumnya, materi di sebelumnya, kita cari dulu titik potong dari ini, pertidaksamaan di fungsi kendala. Ya, yang x plus 2y lebih besar sama dengan 10 dulu. Kalau x-nya 0, nah ya, kita jadikan x-nya 0 dan jadikan y-nya 0. Kalau x-nya 0, berarti y-nya 10 bagi 2, y-nya 5. Koordinatnya ada di 0,5. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 10. Koordinatnya ada di 10,0. Pertidaksamaan berikutnya, 3x plus y lebih besar sama dengan 15. Sama kayak tadi, jadikan x-nya 0, jadikan y-nya 0. Kalau x-nya 0, berarti y-nya 15. Koordinatnya ada di 0,15. Oh, 0,15. 0,15. Kalau y-nya yang 0, berarti x-nya itu 15 dibagi 3. X-nya jadi 5. Koordinatnya ada di 5,0. Nah, kita bisa buat nih garis grafiknya sekarang. Yang pertama itu y-nya di 5, x-nya di 10. Y-nya di 5, x-nya di 10. Nah, yang garis berikutnya, x, y-nya di 15, x-nya di 5. Y-nya di 15, x-nya di 5. Nah, sekarang kita bisa mengarsir daerah-daerahnya.
Jangan lupa, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, berarti kan kita harus menggunakan titik uji. Ibu menguji menggunakan titik ini, titik di 0,0. Nah, berarti 0,0 kita uji ke pertidaksamaan pertama. X plus 2Y lebih besar sama dengan 10. Ya, berarti X-nya jadi 0, Y-nya juga jadi 0. Nah, 0 tambah 2 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0. 0 lebih besar sama dengan 10. Pernyataan ini salah. Karena harusnya 0 itu kurang dari 10. Di sini 0 katanya lebih besar dari 10. Berarti pernyataan ini salah. Nah, ya. Sekarang, uji titik ke pertidaksamaannya ini. Berarti X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0. 3 kali 0, 0 tambah 0. Berarti 0. Nah, 0 lebih besar sama dengan 15. Pernyataan ini juga salah. Karena seharusnya 0 itu kurang dari 15. Di sini, Ibu akan mengarsir daerah-daerah yang salah. Tadi, katanya terhadap garis X plus 2Y lebih besar sama dengan 10, titik 0,0 itu daerah salah. Berarti Ibu mau mengarsir daerah yang salahnya. Nah, berarti daerah sini nih. Yang di daerah yang 0,0 yang kita arsir. Kita uji juga kan dari titik 0,0 terhadap garis 3X plus Y lebih besar dari 15. Nah, yang ini. Ternyata ketika kita uji titik 0,0, daerah ini juga salah. Nah, berarti ini kita arsir daerah yang salahnya. Lalu, di sini nggak ada keterangan katanya X-nya harus lebih besar daripada 0. Ini sumbu X. Ini sumbu X nih. Ini sumbu X. X lebih besar daripada 0 itu berarti ini kan yang ke sini. Nah, berarti X yang kurang dari 0, daerah sini itu salah. Y-nya juga lebih besar daripada 0. Ini sumbu Y. Yang lebih besar daripada 0 kan berarti yang ke sini kan, ke atas. Daerah sini, daerah di atas 0. Nah, daerah yang dikurang dari 0, berarti daerah yang salah. Ini yang kita arsir. Nah, sekarang kelihatan inilah daerah himpunan penyelesaian, karena dari awal kita mengarsir daerah-daerah yang salah. Sekarang bisa kita tentukan nih titik-titik pojoknya. Berarti titik pojoknya itu dari daerah himpunan penyelesaian ada 1, 2, 3. Nih bisa kita lihat dari gambar di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Ada 3 titik. Misalnya titik ini A, titik yang ini B, dan titik ini C. Titik A berarti koordinatnya ada di 0,15. X-nya di 0, Y-nya di 15. 0,15. Titik B, X-nya di 10, Y-nya di 0. Berarti koordinatnya ada di 10,0. Titik C kita nggak tahu nih. Titik C ini, sekarang kita cari koordinatnya berapa. Titik C merupakan koordinat perpotongan antara garis 2X plus Y sama dengan 10 dan garis 3X plus Y sama dengan 15. Nah, kita cari titik potongnya. 3X plus Y sama 15 sama X plus 2Y sama dengan 10. Kalau di sini ibu mau nyamain Y-nya. Nah ya, berarti yang bawahnya kan Y-nya 2, yang atas Y-nya 1. Yang atas berarti kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Biar nanti kita dapatkan sama-sama 2Y. Yang atasnya dulu. 3X kali 2, 6X, tambah 2Y sama dengan 30. Yang bawahnya
X, kan dikali 1, X, 2Y dikali 1 tetap sama dengan 10. Kalau udah kayak gini bisa kita kurangi. 6X kurangi X, 5X. 2Y kurangi 2Y, habis. 30 kurangi 10, 20. Nah, berarti nilai X-nya dapat nih. Nilai X itu adalah 20 dibagi 5. Atau X-nya itu adalah 4. Ya. Kalau dapat nilainya X sama dengan 4, nilai X ini bisa kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Tadi kita dapatnya nilai X kan, berarti X sama dengan 4. Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya ibu mau ke persamaan yang ini aja substitusinya. Nah, ya. Berarti X plus 2Y sama dengan 10. Udah dapat tadi X-nya 4. Tinggal diganti aja. X-nya jadi 4. Nah, berarti 2Y, 4-nya pindah ruas. 10 dikurangi 4. Jadi 2Y sama dengan 10 kurangi 4, 6. Nah, berarti nilai Y-nya itu adalah 6/2. Atau sama dengan 3. Nah, dapat nih sekarang titik C itu. Titik C itu ada di koordinat kan X, Y. X-nya 4, Y-nya 3. Nah, kayak gitu ya. Maka titik potong yang di koordinat C ini, titik potong 2 garis ini ada di jadi berapa itu? 4,3. Ada di 4,3. Sekarang bisa kita lanjut ke langkah berikutnya. Nih, dapat nih titik koordinatnya. Titik koordinatnya berarti tinggal kita substitusikan ke fungsi objektif. Fungsi objektif itu fungsi yang awal ada di soal. Ini kan kita udah dapat 3 titiknya nih, 0,15, 10,0 dan 4,3. Kita substitusikan ke sini. Yang A dulu, 0,15 berarti X-nya 0, Y-nya 15. X-nya 0, Y-nya 15. 2 kali 0, 0, tambah 10 kali 15, 150. Nah, hasilnya 150. Sekarang kita uji juga ke titik B. 10,0, X-nya 10, Y-nya 0. 2 kali 10, 20, tambah 10 kali 0, 0. Berarti yang ini 2. Sekarang uji juga titik 4,3 titik C ini. X-nya 4, Y-nya 3. 2 kali 4, 8, tambah 10 kali 3, 30, 38. Nah, yang ditanyakannya kan nilai minimum. Nah, perhatikan aja, nilai yang paling kecil yang mana? Nilai yang paling kecil adalah 20. Berarti nilai 20 ini adalah nilai minimumnya. Maka dari tabel diperoleh nilai minimum fungsi objektif 2x plus 10y adalah ada di koordinat 10,0. 10,0 yaitu 20. Nah, ini nilai minimumnya 20 di koordinat 10,0. Kalau ditanyakannya nilai maksimum, berarti kita cari nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar yang mana? Yang ini, 150 di koordinat 0,15. Itu kalau ditanyakan nilai maksimum. Kalau soal tadi kan ditanyakan nilai minimum, berarti ini nih, di 20, yaitu di koordinat 10,0. Ya. Nih, contoh berikutnya. Tentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan Z sama dengan fx, y sama dengan 3x plus 4y, dan fungsi kendalanya x plus 2y kurang dari sama dengan 10, 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 24, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Nih, fungsi objektifnya yang mana? Ini fungsi objektifnya. Fungsi kendala yang mana? Fungsi kendala ini nih, yang punya pertidaksamaan. Berarti fungsi kendalanya ada x plus 2y kurang dari sama dengan 10, lalu ada 4x tambah 3y kurang dari sama dengan
24, lalu ada X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian untuk fungsi kendala ini. Nah, coba dulu yang X plus 2Y lebih besar sama dengan 10. Kurang dari sama dengan 10. Jadikan X-nya 0, jadikan Y-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berarti 10 bagi 2. 5. Dia ada di koordinat 0,5. Kalau Y-nya 0, nih sekarang Y-nya 0, berarti X-nya 10. Dia ada di koordinat 10,0. Nah, sekarang pertidaksamaan yang ini. Kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 24 bagi 3, 8. Koordinatnya ada di 0,8. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 24 bagi 4, 6. Dia ada di koordinat 6,0. Sekarang bisa kita buat garisnya nih ya. Yang pertama, Y-nya di 5, X-nya di 10. Y-nya di 5, 0,5, X-nya di 10. Kalau yang sama kedua itu, Y-nya di 8, X-nya di 6. Y-nya di 8, X-nya di 6. Nah, sekarang kita tinggal menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Sama kayak tadi. Kita uji menggunakan titik ini, titik 0,0, biar lebih mudah. Ketidaksamaan X plus 2Y kurang dari sama dengan 10 dulu. X, kalau kita uji dengan titik 0,0, berarti X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0. Nah, kita dapatkan 0 tambah 2 kali 0, 0 tambah 2 kali 0, 0 tambah 0 ya 0. 0 kurang dari sama dengan 10. Ternyata pernyataannya ini adalah benar. Nah, sekarang kita uji ke yang ini. Uji titik 0,0 terhadap pertidaksamaan 4X tambah 3Y. 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 24. Sama uji titik 0,0. Berarti X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0. 4 kali 0, 0 tambah 3 kali 0, 0. Berarti jadinya 0 kurang dari sama dengan 24. Maka pernyataan di sini benar. Karena emang 0 itu kurang dari 24 kan. Nah, tinggal kita mengarsir. Ibu mau mengarsir daerah yang salah. Tadi daerah 0,0 terhadap garis X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Daerah ini tuh benar. Berarti daerah ini jangan diarsir. Karena ibu mau mengarsir daerah yang salah. Berarti daerah yang diarsir adalah daerah yang sebelah sini. Nih, kita juga kan tadi udah menguji titik 0,0 terhadap garis 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 24. Nah, terhadap garis ini, titik 0,0 itu daerah yang benar. Berarti daerah ini jangan diarsir. Yang kita arsir itu adalah daerah yang ini nih. Ini daerah. Daerah 0,0 kan jangan diarsir. Berarti kita arsir daerah sini. Lalu, X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ini sumbu X. X lebih besar sama dengan 0 kan berarti yang ke sini kan, daerah yang kanan. Nah, daerah yang kiri berarti yang kita arsir. Karena daerah yang kiri itu salah. Ini kan sumbu Y, katanya Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Nih, ini kan sumbu Y. Nah, berarti kan Y yang kurang dari 0 yang kita arsir.
Berarti daerah himpunan penyelesaiannya ini. Ada berapa titik sekarang? Nah, titik yang pertama ini ada di sini. Titik yang kedua di sini. Titik yang ketiga ini. Titik yang keempat berarti ini. Berarti sekarang ada 4 titik. Kita tinggal mencari koordinat masing-masing titiknya. Nah ya, misalnya ini titiknya titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita cari koordinat masing-masing titiknya. Titik A dulu nih. Titik A mah udah jelas. Dia ada di koordinat X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0,0. Titik B, X-nya 0, Y-nya 5. Berarti titik B itu ada di koordinat 0,5. Titik C, dia ada di X-nya di 6, Y-nya di 0. Berarti koordinatnya ada di 6,0. Nah, titik D belum ketahuan nih. Nah, titik D itu merupakan perpotongan antara garis X plus 2 ya sama dengan 10 dan satu garis yang lain. Berarti kita cari nih titik D-nya. Kita cari perpotongan garis, berarti cari sumbu X dan Y-nya menggunakan cara eliminasi. Nah, di sini Ibu mau nyamain X aja biar lebih gampang. Yang bawah udah 4, yang atas masih 1. Berarti yang atas dikali 4, yang bawah dikali 1. X kali 4, 4X. 2Y kali 4 jadi 8Y. 10 kali 4 jadi sama dengan 40. Nah, yang bawah kan tetap dikali 1, 4X kali 1, 4X. 3Y kali 1, 3Y. 24 kali 1 sama dengan 24. Bisa kita kurangi sekarang. 4X dikurangi 4X, habis. 8Y kurangi 3Y, jadi 5Y. Sama dengan 40 kurangi 24, 16. Nah, nilai Y-nya berarti jadi 16 per 5. Nah, udah ya, tidak bisa dibagi karena 16 per 5, berarti cukup. Sekarang kita substitusikan nilai Y atau X ke satu persamaan di atas. Tadi yang kita dapatkan kan nilai Y, berarti kita substitusikan nilai Y sama dengan 16 per 5 ke salah satu persamaan di atas. Nih, bisa persamaan yang X plus 2Y sama dengan 10, atau persamaan yang 4X tambah 3Y sama dengan 24. Ibu mau ke persamaan yang lagi aja, yang gampang. X plus 2Y sama dengan 10. Nah, berarti kita substitusikan persamaan Y 16 per 5 ke persamaan ini. Kita dapat tuh nilai Y-nya. Berarti Y-nya kita ganti aja jadi 16 per 5. Nah, berarti yang ini 2 kali 16 itu jadinya 32 per 5. Nah, kita kan jadi nilai X. Berarti 32 per 5-nya pindah ruas. Ya, berarti X sama dengan 10 dikurangi 32 per 5. Nah, ya. 10-nya berarti harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan juga, berpenyebut 5. Nah, berarti anggap ini 10 per 1. 10 per 1, berarti 5. Ini kan anggap ini 10 per 1. Nih, samain lu penyebutnya. 5 bagi 1, berarti bawahnya harus 5. 5 di atas jadi 50. Nah, baru bisa kita kurangi. Berarti nilai X-nya itu adalah 50 kurangi 32 per 5, jadi 18 per 5. Dapat nih titik D-nya. Titik D-nya itu ada di koordinat, titik D-nya itu ada di koordinat 18,5 dan Y-nya 16 per 5. Nah, ini titik D-nya. Berarti udah dapat nih titik D-nya. 18 per 5, 16 per 5. Nah, titik-titik ini kita uji. Titik-titik pojoknya. Tadi kan dapat nih, A-nya 0,0, B-nya 0,5, C-nya 6,0, dan D-nya 18 per 5, 16 per 5. Kita uji ke fungsi objektif yang di awal soal. Nah, 3X plus Y. X-nya 0, Y-nya 0, titik A. X-nya 0, Y-nya 0.
Berarti 3 kali 0, 0. Tambah 4 kali 0, 0. Titik yang B. X-nya 0, Y-nya 5. X-nya 0, Y-nya 5. 3 kali 0, 0. Tambah 4 kali 5, 20. Sekarang yang 6, titik C, 6,0. X 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. 3 kali 6, 18, tambah 4 kali 0, 0. Lalu titik yang terakhir, 18,5, 18 per 5, 16 per 5. Berarti X-nya 18 per 5, Y-nya 16 per 5. Berarti X-nya jadi 18 per 5. Ditambah 4 kali 16 per 5. Nah, ya. Nah, 3 kali 18 itu jadinya 54 per 5. Kalau ini 4 kali 16 per 5. 4 kali 16 jadinya 64 per 5. Atau kalau dijumlahin jadinya 118 per 5. Sekitar 23,6. Nah, ya. Sekarang kita lihat, kita nyatakan nilai maksimum. Berarti nilai maksimum, lihatlah tabel yang paling besar. Tabel yang paling besar yang mana? Yang ini tabel yang paling besar, 23,6. Maka, nilai maksimum fungsi objektif fx, y, 3x, 4y ada di koordinat 18,5 dan 16,5. Nih, berarti ada di koordinat 18 per 5, 16 per 5. Yaitu hasilnya kita dapatkan 23,6. Itu nilai maksimumnya. Kalau ditanya nilai minimum, berarti nilai minimumnya mana? Ini nilai minimumnya. Ada di koordinat 0,0. Nah, untuk materi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu ajarkan bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.